Sejarah grafika dan penerbitan. Grafika adalah suatu proses penyampaian suatu informasi, gagasan, pikiran, kesan, perasaan yang dituangkan dalam cara percetakan untuk disampaikan kepada khalayak. Perkembangan grafika. Komputer telah mempersiapkan dengan cepat bidang prepers sejak 20 tahun yang lalu, ketika teknologi masih berupa prototypesetter, PC dengan monitor, dan keyboard, di mana sebelumnya bekerja dengan kamera foto reproduksi dan layar kontak hingga scanner laser. Pada saat ini, produk grafika telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam bentuk poster, buku, iklan, gambar pada kemasan makanan, tanda petunjuk jalan, dan lain-lain. Ketika masa yang sama, pada saat perkembangan teknologi yang berkembang pesat, batasan antara prepers dan cetak sama-sama bergabung. Dengan GTO di Direct Imaging Technology yang diperkenalkan oleh Heidelberg pada tahun 1991, telah dihadirkan proses hubungan yang terjalin antara prepers dan cetak. Tinjauan masa depan Heidelberg telah berhasil membuat suatu programmer komputer yang dapat mencetak tanpa memutar melalui via pelat dan film. Pembagian sejarah penerbitan di Indonesia. Berikut adalah uraian sejarah penerbitan Indonesia tersusun dalam 4 tahap. Yang pertama, zaman kolonial Belanda yang hadir ke Indonesia pada tahun 1596 yang dikomandani oleh Cornelius de Houtman. Dengan kehadirannya, menandai munculnya industri penerbitan di Indonesia. Pada waktu itu, hadir beberapa surat kabar yang dipunyai oleh Belanda. Pada tahun 1624, Belanda menghadirkan sebuah mesin cetak ke negara Indonesia. Dan pada tahun 1677, keluar Kamus Melayu Belanda pertama yang pernah diciptakan. Kamus itu merupakan suatu Melayu yang pertama dan tertua. Pada 14 September 1908, Belanda mendirikan Komisi Bacaan Rakyat, sebuah badan yang mengurusi penerbitan buku di Indonesia. Dengan adanya Komisi Bacaan Rakyat ini, memiliki peranan yang besar bagi perkembangan industri penerbitan di Indonesia. Pada awal kemunculannya, Komisi Bacaan Rakyat mendirikan buku-buku ringan semacam dongeng dan cerita rakyat. Selanjutnya yang kedua adalah zaman Balai Pustaka, di mana pada tanggal 22 September 1917, pemerintah Belanda membuat lembaga yang diberi nama Balai Pustaka. Untuk memperlancar tugas, Balai Pustaka membuat 4 bidang, yaitu redaksi pers, administrasi, dan perpustakaan. Lanjut ke jenis-jenis penerbitan. Yang pertama adalah penerbitan buku, yang dimana Balai Pustaka menceritakan bagaimana orang terhormat, terpelajar adalah orang yang paling berjasa dalam membangun sastra, kebudayaan, dan bahasa di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Tan Kon Sui pada tahun 1884 sampai 1953. Nama yang cukup fenomenal dalam penerbitan sastra Indonesia. Perjuangannya dalam menelusuri setiap kota ke kota di Indonesia berbuah manis. Setelah perjuangan yang begitu panjang, Tan Kon Sui menerbitkan banyak buku. Kemudian, jenis penerbitan yang ketiga adalah terbitan berseri, yaitu suatu tulisan yang berisi informasi yang masih berbentuk orisinal dan biasanya belum diterbitkan maupun dipublikasikan. Maka dari itu, terbitan berseri ini masuk dalam golongan literatur primer. Terbitan berseri adalah salah satu ragam jenis kumpulan di perpustakaan yang memiliki karakter yang unik. Dan yang terakhir adalah terbitan berkala atau periodicals. Dan yang termasuk dalam terbitan berkala adalah majalah ilmiah yang biasa dikenal sebagai jurnal, buletin, newsletter, addresses, dan lain-lain.